Saat ini sedang tren ya, orang menghitung langkah kakinya dalam sehari berapa, ya sebagai upaya menjaga kesehatan. Nah, kemudian meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, kira-kira berapa sih langkah sehari yang dianjurkan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tren-tren positif ya, itu saya mendukung sekali ya, karena sebagai upaya untuk kita menunjang kesehatan kita, peduli dengan kesehatan kita, ya semoga banyak yang tertular. Nah sebenarnya teman-teman ya, jumlah langkah kaki yang ideal dalam sehari itu perlu disesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan. Jadi tidak mungkin ya anak muda yang sehat disamakan dengan orang tua yang mengalami masalah kesehatan tertentu ya, misalkan orang tua tersebut nyeri lutut, ya itu disamakan. Nah memang disarankan 10.000 langkah per hari. Nah jadi kalau seandainya orang tua sakit lutut kan nggak mungkin ya. Nah 10.000 langkah per hari malah jadi bengkak lututnya. Menurut National Institute of Health ya, jadi rata-rata orang Amerika biasanya mampu mendapatkan sekitar 4.000 sampai 5.000 langkah per hari. Sedangkan orang yang kurang aktif itu hanya sekitar 2.000 langkah per harinya ataupun bahkan lebih sedikit dari itu. Nah, penting untuk teman-teman mencatat jumlah langkah kaki tersebut tidak bisa menjadikan patokan bagi semua orang. Ya karena itu tadi ya, balik lagi kondisi kesehatan tiap orang, kebugaran tiap orang, ya masalah penyakit tiap orang itu beda-beda. Ya kecuali ya sehat walafiat ya. Nah jadi perlu dikonsultasikan ke dokter kalau memang ada masalah kesehatan tertentu untuk intensitas olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Ya misalkan ya orang yang tadi nyeri lutut, nggak mungkin ya kita paksakan suruh 10.000 langkah. Kata dokter itu 10.000 langkah bagus ya. Nah malah nanti dia bolak-balik ke rumah sakit ya, lutut-lututnya itu bengkak-bengkak. Nah kemudian gimana cara kita menghitung langkah kaki kita per hari? Nah jadi teman-teman ya, nggak mungkin juga kita menghitungnya dengan cara manual ya. Misalkan setiap langkah kita hitung 1, 2, 3. Nah itu nanti kita malah repot ya. Nah yang pertama itu bisa menggunakan pedometer. Nah jadi ada alat khusus yang disebut dengan pedometer. Nah ini alat elektronik ya, perangkat elektronik yang bisa digunakan untuk menghitung langkah orang yang berjalan ataupun berlari. Ya biasanya dipakai di pinggang ya. Nah ini nanti bisa teman-teman misalkan lari ataupun melangkah dia menghitung. Yang kedua, smartwatch ya. Jadi teman-teman ya, saat ini banyak sekali jenis-jenis dan merek-merek smartwatch yang mulai dari yang low end ya, mid end sampai yang high end pun ya, itu memiliki fitur untuk menghitung ataupun mendukung olahraga ya. Jadi bisa digunakan untuk menghitung langkah kaki harian. Nah jadi makanya ya tentu namanya smartwatch ya, itu di tangan ya, di pergelangan tangan itu teman-teman bisa nanti tahu ya berapa langkah dalam sehari ataupun berapa jarak yang sudah ditempuh ya ketika misalkan teman-teman jogging ataupun jalan santai ataupun lari. Nah kemudian ini biasanya juga ya yang lumayan mahal itu ada fitur-fitur lain ya, misalkan memantau detak jantung ya, kemudian kira-kira perkiraan kalori yang sudah digunakan ataupun terbakar ya, itu ada ya. Nah jadi kalau seandainya ada uang lebih ya bisa lah ya beli-beli smartwatch untuk menunjang kesehatan ataupun untuk memanfaatkan fitur kesehatannya. Yang ketiga, memasang aplikasi olahraga di ponsel. Kalau memasang aplikasi olahraga pada ponsel ataupun smartphone ya ini agak repot ya. Nah karena misalkan teman-teman mau lari ataupun mau jogging, mau olahraga harus mengantongi ponselnya, ya bisa-bisa nanti malah jatuh. Ya kecuali teman-teman ya sakunya aman, pakai resleting ataupun menggunakan ya tempat khusus. Nah ini bisa juga ya pakai aplikasi yang diinstal ya, nanti bisa menghitung langkah per harinya berapa. Kadang ada aplikasi-aplikasi tertentu yang ada juga ya menghitung kecepatan berapa, jarak tempuhnya berapa, nanti disinkronkan melalui map ya, kemudian kalori yang udah digunakan ataupun terbakar berapa ya, itu bisa ada. Kemudian teman-teman ya, gimana tipsnya dok supaya langkah kakinya lebih banyak ataupun sesuai kebutuhan ya, ataupun memenuhi kebutuhan. Ya pertama teman-teman ya, kalau seandainya menggunakan kendaraan parkirnya agak jauh ya supaya nanti bisa berjalan. Nah kemudian ya kalau seandainya ada tangga dibandingkan lift ya bisalah menggunakan tangga ya kalau nggak buru-buru. Nah jadi ini bisa ya menambah langkah kakinya ketimbang naik lift.
Nah, kemudian teman-teman juga kalau seandainya jarak tempatnya dekat-dekat, jalan ya, jangan naik kendaraan. Kemudian teman-teman, ya kalau seandainya libur bisa wisata ya. Nah, ini kan jalan-jalan ya, benar-benar jalan ya, jangan naik kendaraan ya, supaya apa? Supaya bisa teman-teman memenuhi kebutuhan langkah kakinya. Atau ya ikuti komunitas olahraga tertentu supaya lebih semangat ketika olahraga. Kalau sendirian biasanya males ya, apalagi misalkan teman-teman ya mageran ya. Nah, ini agak susah. Atau teman-teman misalkan di rumah punya treadmill, ya bisa treadmill ya. Nah, tapi ajak orang keluarganya ataupun istri ataupun suaminya supaya lebih semangat. Nah, jalan santai misalkan ada acara-acara tertentu, ikuti. Nah, ikuti misalkan ada event-event tertentu, ikuti supaya apa? Supaya lebih semangat kalau seandainya rame. Dan yang terpenting teman-teman ya, jangan menjadikan patokan langkah kakinya. Wah, ini saya belum 10.000 nih, nanti malah stres ya. Jadi langkah kaki 10.000 langkah itu bagus, tapi jangan dijadikan patokan untuk mengukur kesehatan. Nah, jadi wah kalau belum 10.000 nanti belum sehat. Ya tidak ya, karena ada olahraga-olahraga lain ya yang tidak menggunakan langkah kaki. Nah, kemudian teman-teman, intinya 10.000 itu bagus, tapi jangan terlalu dipikirkan. Nah, olahraga disesuaikan dengan kondisi tubuh ya, kemudian masalah kesehatan tertentu ya itu harus juga disesuaikan dengan jenis olahraga yang akan kita lakukan, kebugaran kita juga, jangan sampai kita niatnya sehat olahraga malah jadi sakit. Nah, jadi sisihkan waktu 30 menit per hari atau 150 menit dalam waktu 1 minggu ya, kemudian imbangi juga dengan pola makan yang sehat ya, kelola stres, istirahat cukup, tidak merokok, jauhi asap rokok, tidak minum manis ataupun kurangi minum manis, apalagi yang beralkohol. Oke teman-teman ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, ya murah rezeki, amin. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sebanyak-banyaknya di share ya, supaya makin banyak pecinta kesehatan, edukasi saya bisa sampai lebih banyak ke masyarakat. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.